Halo semua, saya Christian Aditya dari Universitas Bunda Mulia, kelas 3 PHP 1 dengan NIM 19190043, jurusan Hospitality Pariwisata. Hari ini saya akan membahas mengenai masakan ayam bakar Padang. Saya memilih ayam bakar Padang karena menurut saya ayam bakar Padang itu salah satu makanan paling populer yang paling sering kita jumpai, terutama kalau kita pergi ke restoran Padang. Nah, untuk bumbu dan cara memasak ayam bakar Padang ini sebenarnya tergolong mudah. Bahan-bahannya yang pertama pastinya kita membutuhkan ayam, lalu ada jeruk nipis, ada daun jeruk, daun salam, garam dan gula, terus ada kaldu bubuk ayam, lalu kita membutuhkan air. Nah, karena ini ayam bakar khas Minang atau ayam bakar Padang, kita membutuhkan santan. Nah, lalu untuk bumbu halusnya kita menggunakan cabai merah keriting, terus ada bawang merah, ada bawang putih, lalu kita menggunakan kemiri juga, terus ada lengkuas dan juga jahe, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan jinten. Nah, jintennya ini sesuai selera sih, boleh di skip juga. Lalu yang pastinya kita membutuhkan kunyit, karena seperti kita tahu kunyit itu merupakan bahan paling penting untuk memberikan warna merah kepada suatu makanan, merah atau kekuning-kuningan gitu. Masakan khas Minang itu biasanya terkenal dengan menggunakan bahan seperti santan dan kunyit. Seperti contohnya kita bisa melihat rendang juga, rendang menggunakan santan. Lalu ada gulai ayam itu, misalkan gulai ayam itu menggunakan warna seperti kunyit. Gulai ayam juga menggunakan santan dan kunyit, makanya gulai ayam itu berwarna kuning. Nah, selanjutnya cara memasak ayam bakar Padang. Menurut saya cara memasak ayam bakar Padang ini tergolong mudah. Yang pertama tentunya kita harus mencuci bersih ayamnya dengan jeruk nipis agar menghilangkan bau amisnya ayam tersebut. Yang kedua, kita harus mempersiapkan bumbu halus. Nah, bumbu halus yang seperti saya sudah sebutkan tadi, masukkan ke dalam blender, lalu beri sedikit garam secukupnya, dan masukkan air untuk mempermudah proses menghaluskan. Yang ketiga, panaskan wajan, lalu berikan minyak sedikit saja untuk menumis bumbu halus tersebut. Nah, selanjutnya, jika minyak sudah mulai panas, masukkan bumbu halus tersebut, lalu tumis-tumis sebentar. Setelah bumbu halus sudah dimasukkan ke dalam wajan, kita tumis-tumis sedikit sampai harumnya makin keluar. Lalu masukkan daun salam, daun jeruk, lalu beri sedikit kaldu bubuk ayam, lalu masukkan gula. Nah, lalu diaduk lagi sampai merata. Nah, jika aromanya sudah keluar, baru kita masukkan ayamnya. Nah, ayam tersebut kita masukkan, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu merata keseluruhan ayamnya. Nah, jika sudah merata, tetap aduk ayamnya sampai ayamnya mulai sedikit matang luarnya. Jika ayamnya sudah mulai berbau warna, masukkan santan, aduk kembali ayamnya sampai merata santan dan bumbunya tersebut. Lalu masukkan air ke dalam wajan tersebut. Nah, setelah kita masukkan air, kita tunggu, kita masak ayamnya hingga bumbunya itu sudah meresap ke dalam ayamnya. Setelah kita masukkan air ke dalam wajan, nah, kita tinggal memasak ayamnya hingga matang dengan api yang kecil. Kita matang supaya bumbu-bumbu yang tadi itu meresap ke dalam ayamnya dengan sempurna hingga ke dalam-dalam. Nah, kita masak sampai bumbu tersebut yang darinya tadi cair hingga sedikit mengental. Dan ayamnya pastinya tentu ayamnya harus matang. Sebenarnya dari proses sebelum dibakar, ayam tersebut sudah matang. Nah, gunanya proses pembakaran tersebut, gunanya untuk lebih mengeringkan ayamnya, mengeringkan luarnya, bumbu-bumbunya supaya lebih kering. Nah, kita bakar deh sampai jangan terlalu gosong. Setelah kita bakar, tentunya kita harus menyajikan ayamnya dengan sempurna. Saya akan membahas sedikit mengenai karakteristik bumbu. Ada bumbu yang dalam bentuk kering, ada bumbu segar yang masih utuh, lalu ada bumbu segar yang dilumatkan, ada juga yang diiris, dan ada yang diparut. Nah, setiap cara itu memiliki kegunaannya masing-masing dalam setiap masakan.
Nah, saya akan membahas satu-satu, mulai dari bumbu kering. Bumbu kering ini tergolong bumbu yang dapat bertahan lama karena sudah dalam bentuk kering, dan pemakaiannya juga tentu akan lebih mudah. Contoh, ada ketumbar kering, terus ada oregano kering. Nah, selanjutnya ada bumbu segar dalam bentuk utuh. Bumbu segar dalam bentuk utuh biasanya dalam bentuk jahe atau bawang putih dan lainnya. Lalu selanjutnya ada bumbu yang dilumatkan atau dihaluskan. Nah, biasanya bumbu tersebut diproses dengan cara di blender. Lalu selanjutnya ada bumbu segar yang diiris. Nah, bumbu ini biasanya tuh digunakan untuk mempertahankan tekstur dari bumbu tersebut. Nah, biasanya bumbu-bumbu yang diiris itu seperti ada bawang merah, bawang putih, lalu ada jahe juga bisa diiris. Selanjutnya ada bumbu yang diparut. Nah, bumbu yang diparut ini biasanya ada lengkuas, bawang-bawangan, dan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah rempah-rempah yang ada di daerah Sumatera. Nah, terutama dalam masakan yang saya ambil ini. Saya akan membahas sedikit mengenai kunyit. Nah, kunyit ini merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Karena Indonesia ini dilewati jalur perdagangan, maka kita bisa menemui hal-hal yang baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Karena itu, pedagang-pedagang dari luar pada berdatangan ke Indonesia lalu memperkenalkan rempah-rempah yang kita belum pernah ketahui sebelumnya. Nah, dari situ orang-orang masyarakat Indonesia terdahulu mulai mengenali rempah-rempah yang baru tersebut dan bisa mengadaptasikannya dengan memasukkan ke dalam masakan-masakan yang ada di Indonesia ini. Saya akan membahas sedikit mengenai pewarna pada makanan. Nah, pewarna pada makanan itu ada dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Karena saya lagi membahas ayam bakar Padang, dan ayam bakar Padang itu biasanya berwarna sedikit kemerahan. Maka dari itu saya akan membahas mengenai pewarna yang ada pada ayam bakar Padang tersebut. Ayam bakar Padang ini menggunakan kunyit sebagai pewarna alaminya, karena kunyit memberikan warna merah-merahan pada ayam bakar tersebut. Selain kunyit bisa digunakan dalam masakan, kunyit juga bisa menjadi obat-obatan herbal. Sekian dari video tentang ayam bakar Padang ini yang saya buat. Terima kasih sudah